para jamaah Masjid Baitul Razak yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita lakukan dengan kajian ba'da subuh, dan insyaallah nanti akan kita tutup dengan salat isyraq bersama-sama. Para jamaah yang saya muliakan, melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah menggunakan kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah karangan Muhammad Usman Shiben. Kemarin kita di pertemuan bulan sebelumnya kita telah membahas macam-macam akad muawadhah dan akad tabarruk. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam akad syirkah atau akad partnership. Para jemaah, kenapa kok kita perlu berpartnership? Ada satu hadis yang menurut saya menarik. An Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana thalithu syarikain ma lam yakun ahaduhuma shahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kata Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya adalah hadis yang Rasulullah menceritakan firman Allah. Jadi firman Allah itu ada yang berupa Al-Qur'an, ada yang berupa hadis. Lah, firman Allah yang berupa hadis itu namanya hadis qudsi. Ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana tsalitsus syarikain. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah aku adalah orang ketiga dari orang yang berpartner. Jadi kalau ada orang berpartner, maka orang ketiganya, maka yang pihak ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun ahaduhuma shahibah, kata Allah, saya akan bersama orang yang berpartner selagi salah satunya tidak ada yang berkhianat. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari mereka. Ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berpartner. Orang berpartner itu selalu disertai dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha itu yang semakin bagus itu salah satunya adalah yang berpartner. Kenapa kok kita perlu berpartner? Orang berpartner itu ya, saya berpartner dengan teman saya yang asalnya yang doa cuma satu, karena berpartner yang doa banyak. Nanti saya punya partner dengan teman saya kemudian punya keluarga. Bagaimanapun juga keluarga teman saya ingin usaha kita lancar. Maka yang berdoa bukan hanya saya, bukan hanya teman saya, istri dan anak partner saya juga berdoa. Artinya dengan semakin banyak partner, dengan semakin banyak melibatkan orang, maka yang merasakan manfaatnya semakin banyak, yang kemudian mendoakan usahanya semakin banyak. Maka kalau kita usaha ya, kadang-kadang kita itu kalau usaha punya karyawan banyak, bisa jadi usaha kita itu lancar bukan hanya karena doa kita, karena doa karyawan kita dan anak istrinya. Kita punya karyawan banyak 1, 2, 3. Bagaimanapun juga karyawan kita kan pingin dia gajinya naik, dia pingin kemudian sejahtera, dia pingin kemudian berkelanjutan, tidak di PHK dan lain sebagainya. Maka dia, istrinya, anaknya ikut berdoa. Maka bisa jadi usaha kita itu bisa berhasil, sukses seperti sekarang, bukan hanya karena jerih payah kita, tapi salah satunya adalah karena doa dari karyawan kita, anaknya dan istrinya. Ini adalah keutamaan orang yang berpartner. Jadi orang yang berpartner itu berarti dia mengajak orang untuk berdoa bersama, untuk usaha bersama. Inilah keutamaan dari berpartner. Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berpartner. Ada satu keterangan dalam kitab Subulus Salam karangan As-Sun'ani ketika mentafsirkan hadis tersebut. Rasulullah SAW ketika menceritakan firman Allah, saya adalah pihak ketiga dari orang yang berpartner, artinya kata Imam As-Sun'ani, wa ma'nahu annallaha ma'ahuma.
Arti Allah bersama dengan orang yang berpartner adalah Allah akan selalu bersama mereka fil hifdzi war riayati wal imdadi bima'unatihi fi malihima wa inzalil barakati fi tijaratihima. Kata Imam As-San'ani, arti Allah bersama dengan dua orang berpartner adalah satu, Allah akan bersama mereka dengan cara menjaga mereka. Orang kalau usahanya berpartner itu oleh Allah usahanya akan dijaga. Yang kedua, warriayati akan dilindungi. Orang yang kemudian usahanya berpartner sama-sama kemudian jujur, tidak ada yang berkhianat. Yang kedua, Allah akan melindungi. Yang ketiga, ini kemudian yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kata Imam As-San'ani, wal imdadi bima'unatihi, orang yang berpartner itu akan selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam harta keduanya. Jadi orang yang berpartner itu kadang-kadang kalau kita mikir satu, kotak satu itu kadang-kadang nggak cukup. Maka dengan orang yang berpartner, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan pertolongan dan bantuan tanpa disengaja, tanpa diduga-duga. Inilah keutamaan orang yang berpartner. Selanjutnya, ini yang paling penting. Wa inzalil barakati fi tijaratihima. Allah akan menurunkan keberkahan dalam usaha keduanya. Orang yang berpartner itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Maka kadang-kadang orang yang suka berpartner itu kadang-kadang hidupnya berkah. Hasil usahanya enggak sebegitu banyak tapi berkah, dinikmati bersama. Itu yang kemudian keutamaan orang berpartner. Cuma fa idza hasalatil khiyanat nuzilat al barakatu min malihima. Kalau salah satunya ada yang berkhianat, maka Allah akan mencabut keberkahan dari keduanya. Makanya biasanya orang kalau berpartner itu salah satunya khianat, itu biasanya gampang bubar. Jadi orang berpartner itu gampang sukses juga gampang bubar. Kalau sama-sama jujur, insya Allah gampang sukses. Karena bersama dengan ridho Allah, bersama dengan penjagaan Allah, bersama dengan pertolongan Allah, dan bersama dengan keberkahan dari Allah. Tapi kalau salah satunya sudah ada yang berkhianat, maka biasanya barokahnya dihapus. Maka biasanya orang yang berpartner itu kadang-kadang kalau sudah ada yang berkhianat itu tidak berjalan lama. 1 tahun wis bubar kabeh sak modal entek. Ini kemudian masalah partner. Makanya wa fihi hasun ala tasyaruk ma'adamil khiyanah wa tahdhirun minhu ma'ahuma. Hadis ini menunjukkan, kata Imam As-San'ani, mendorong seseorang untuk selalu berpartner dalam berusaha dan tidak ada khianat di dalam keduanya. Masya Allah, okay? Ini kalau kita berpartner yang sesama manusia. Ada yang menarik menurut saya di Mesir itu, saya pernah dapat kiriman video. Ada yang menarik di Mesir itu ada seorang pengusaha yang usahanya itu stagnan. Usahanya stagnan, dia partnernya ada 4-5, usahanya stagnan. Maka salah satu partnernya itu kemudian punya inisiatif. Dia mengatakan, mulai sekarang kita punya partner yang ke-6. Loh, siapa partner yang ke-6? Partner ke-6 kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berpartner dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita ke notaris, partner kita yang ke-6 kita tulis adalah Allah, sekian persen dari saham kita itu kemudian akan kita alokasikan untuk kebaikan. Itu berpartner dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu menurut saya kisah yang sangat menarik yang di Mesir itu. Setelah itu dituangkan dalam notaris, kemudian diterangkan bahwasanya partner kita yang ke-6 adalah Allah, sekian persen dari saham kita itu adalah haknya Allah, haknya untuk fakir miskin, untuk kebaikan. Maka setelah itu kemudian melejit. Ini Masya Allah, okay? Jadi kadang-kadang kita itu ketika kita punya perusahaan kita kemudian memberikan manfaat untuk orang lain. Bisa jadi orang yang mendapatkan manfaat itu akan berdoa untuk kita. Bisa jadi kunci dari kesuksesannya bukan dari kita tapi orang yang mendoakan. Kita punya perusahaan, kita kemudian mengadopsi anak yatim untuk kita biayai tiap bulannya. Kita kemudian memberikan salah satu alokasi dari
perusahaan kita itu dana sosialnya untuk anak-anak yang ada di pesantren. Maka ketika mereka menerima, mereka akan bahagia. Lah ketika mereka bahagia, mereka pasti mendoakan. Bisa jadi suksesnya itu adalah gara-gara doa-doa mereka. Inilah berpartner dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pernah dilakukan oleh salah seorang pengusaha yang ada di Mesir. Jadi berpartner dengan Allah dengan cara sekian persen sahamnya itu kemudian diberikan kepada Allah dengan artian untuk kebajikan. Itu namanya berpartner. Jadi kalau berpartner dengan manusia saja kita bisa mendapatkan keberkahan, apalagi kalau kita berpartner melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari hadis tentang Allah selalu bersama orang yang berpartner. Cuma masalahnya ini, peringatan Al-Quran masalahnya adalah wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang yang berpartner itu adalah saling zalim kepada sebagian yang lain. Kenapa banyak usaha-usaha yang digarap bersama dengan partner-partnernya itu banyak yang ambruk, banyak yang bubar. Kuncinya di sini. Karena kebanyakan orang yang berpartner itu biasanya kalau awal-awal itu solid. Tapi mek wis ketok duwe itu kadang-kadang beda. Sak koncoan wong telu, ayo usaha bareng itu biasanya awal-awal solid. Sampai begadang, sampai rapat, sampai mengorbankan uang itu awal-awal. Baru kelihatan muncul laba, muncul usahanya kemudian memberikan hasil. Itu sudah biasanya sudah agak beda. Sudah berpikirnya bagaimana kemudian bisa besar bersama, tapi sudah berpikirnya bagaimana dapat banyak bersama. Jadi bukan hanya dapat banyak bersama, bukan. Berpikirnya bagaimana saya dapat sebanyak-banyaknya. Itu kalau sudah berpartner agak lama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang berpartner itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kalau di awal-awal itu biasanya usaha bareng gitu ya, 3-4 itu ayo kita nanti bagi bersama. Itu awal-awal. Coba nanti sudah kelihatan labanya. Mikirnya sudah beda. Iki mek aku dirian kan tak pe aku kabeh. Maka inilah kemudian Al-Qur'an menjelaskan berpartner itu memang penuh berkah. Cuma Al-Qur'an juga menjelaskan mayoritas orang berpartner itu zalim. Kecuali orang yang berpartnernya didasari dengan iman dan beramal soleh. Cuma kata Al-Quran wa qalilum mahum, orang yang tipe seperti ini sangat sedikit. Jadi orang yang berpartner landasannya adalah iman, amal soleh itu sangat sedikit. Makanya kalau jangan berpartner, usahakan cari partner yang imannya kuat, amal solehnya juga bagus. Maka mereka lah yang kalau kita ajak partner, insya Allah akan memberikan keberkahan. Pun ini tentang keutamaan berpartner. Nah, ini sekilas pernah saya jelaskan. Partnership itu secara global ada dua. Ada yang partnership itu bersifat amlak, ada yang bersifat akad. Ada partnership itu berupa milik. Saya punya uang 500 juta, teman saya punya 500 juta. Kita ingin investasi di tanah atau properti. Kita beli tanah. Oh, jadi tadi nggak kelihatan berarti? Iya. Jangan nggak ngomong. Nah, kelihatan ya? Ini yang tadi tidak usah saya jelaskan ulang. Jadi ini tadi hadis tentang masalah Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang berpartner. Ini penjelasan tentang maksud dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang berpartner adalah Allah akan menjaga, melindungi, memberikan bantuan dan pertolongan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang terakhir, kebanyakan orang yang berpartner itu zalim. Makanya banyak usaha yang dijalani bersama itu banyak bubar gara-gara ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang yang berpartner itu zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh
itu pun jumlahnya kata Al-Quran sangat sedikit. Ini yang kemudian harus kita perhatikan bersama. Maka kalau jenengan punya partner itu yang paling enak partner yang kemudian punya satu visi misi, teman yang sama-sama ngaji, yang kemudian punya kesamaan visi misi, yang kemudian sama-sama jamaah di masjid. Ini yang kemudian paling layak untuk kita jadikan partner. Karena kalau tidak, coba jangan lihat orang yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak zalim kepada partnernya itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang punya dasar iman dan amal soleh. Maka kalau jenengan cari partner itu jangan asal yang punya uang banyak. Saya nggak akan cerita, saya sedikit cerita. Ya pengalaman keluarga. Jadi keluarga itu dulu punya tanah di daerah Jombang. Itu partnernya salah satunya dengan keluarga pemilik Citra Land. Itu ternyata saya dulu mungkin nganggapnya orang kaya itu mungkin tidak butuh uang ya. Ternyata yang paling banyak zalimnya yang punya uang banyak. Jadi tanah di Jombang itu dijual tanpa sepengetahuan partnernya itu hampir separuh lebih. Saya terakhir itu ngurusi itu Masya Allah, itu yang paling ribet itu yang punya mertua itu Masya Allah, itu di Jombang. Jadi berpartner ada tiga orang, salah satunya keponakannya yang pemilik Citra Land. Iya, Wonosalam. Itu dikiranya yang paling banyak uangnya itu malah paling bagus, ternyata enggak. Yang paling banyak uangnya itu malah paling serakah. Itu hilang banyak itu. Artinya kalau kita punya partner, jangan sekali-kali kita kemudian cari partner itu hanya karena banyak uangnya. Karena kadang-kadang orang yang banyak uangnya itu bukan semakin puas, semakin dia berambisi untuk meraup sebanyak-banyaknya. Itu watak orang yang kemudian punya uang banyak. Makanya dasarnya harus illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau kita cari partner, cari saja partner yang sama-sama ngaji. Cari saja partner yang sama-sama jamaah, cari partner yang sama-sama punya visi dan misi yang sama. Itu insya Allah akan langgeng karena mereka didasari dengan iman dan amal soleh. Pun ini yang tadi saya ceritakan, syirkah itu ada syirkatul amlak, partnership dalam bidang properti. Syirkatul amlak ini ada dua, ada nanti yang ikhtiari, ada yang ijbari. Ada nanti syirkatul uqud, nanti akan dulu pernah saya sekilas, nanti akan saya jelaskan detail termasuk perhitungannya. Kalau kita bicara syirkatul amlak, berarti kita punya barang properti yang dimiliki bersama. Ada yang berdasarkan ikhtiari karena pilihan. Contoh yang kayak tadi, saya punya uang 500 juta, teman saya punya uang 500 juta, ada tanah. Kemudian kita miliki bersama, kita beli bersama dengan uang 500 plus 500 berarti 1M. Kita beli tanah bersama, maka tanah ini namanya tanah yang dimiliki bersama. Kita berpartner dengan teman saya dalam hal kepemilikan properti. Nanti hasil penjualannya kita bagi bersama. Itu namanya syirkatul amlak yang ikhtiari. Ada syirkatul amlak yang ijbari. Syirkatul amlak yang ijbari itu tidak berdasarkan pilihan. Contohnya apa? Contohnya adalah warisan. Saya punya rumah bareng dengan adik saya. Kenapa kok punya rumah dengan adik saya? Karena dapat warisan bersama. Berarti bukan karena keinginan sendiri, tapi karena terpaksa. Karena ini adalah warisan. Ini namanya syirkatul amlak yang ijbari. Bun. Ada syirkatul uqud, ini kita akan bahas satu-satu. Syirkatul uqud itu ada syirkatul inan, ada syirkatul mufawadhah, ada syirkatul abdan. Apa bedanya? Begini. Syirkatul inan itu dua orang atau tiga sama-sama punya modal, sama-sama kerja. Jadi ciri khas syirka itu sama-sama punya modal, sama-sama kerja. Cuma bedanya kalau syirkatul inan itu sama-sama punya modal, sama-sama kerja, tapi porsinya beda. Contoh, saya punya uang 100 juta, teman saya punya uang 50 juta. Kita kumpul jadi satu, usaha bareng. Kemudian yang nomor dua, yang jaga itu saya mulai dari jam 7 sampai jam
2, teman saya kemudian jaga mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam. Itu namanya syirkatul inan. Jadi usaha bareng, modalnya bareng, kerja bareng, tapi porsinya beda. Paham nggih? Itu syirkatul inan. Ini ulama sepakat boleh. Ada syirkatul mufawadhah. Syirkatul mufawadhah itu artinya adalah kerja bareng, modal bareng, porsi bareng, tapi sama porsinya. Contoh, saya punya uang 100 juta, teman saya punya uang 100 juta. Saya bilang sama teman saya, jaganya tiap hari sama. Saya 8 jam, kamu 8 jam. Itu namanya mufawadhah. Cuma jarang mufawadhah. Yang paling banyak inan. Inan itu kuncinya modalnya beda, porsi kerjanya beda. Tapi kalau mufawadhah modalnya sama, kerjanya juga sama. Pun. Ada syirkatul abdan. Syirkatul abdan ini adalah kerjasama keahlian. Ada orang yang punya keahlian desain, ada orang yang punya keahlian jahit. Dapat proyek dari Pemkot untuk nggarap seragam PNS. Maka ini namanya syirkatul abdan. Tidak punya modal karena modalnya dari Pemkot. Dia hanya punya modal keahlian. Yang satunya ahli jahit, yang satunya ahli desain. Garap seragam bareng. Itu namanya syirkatul abdan. Partnership tanpa modal, hanya bermodalkan keahlian masing-masing. Ada syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu hampir sama dengan syirkatul abdan, cuma yang dipartnershipkan adalah nama baik. Ini biasanya konsultan. Ada konsultan ketemu konsultan ini, konsultan keuangan dengan akuntan ketemu. Kemudian dia menggarap satu proyek bersama. Itu namanya syirkatul wujuh. Jadi lebih kepada nama baik yang dijadikan sebagai modal. Ada mudharabah. Mudharabah ini satu orang kerja, satu orang punya modal. Saya punya uang 100 juta, ada teman saya Mas Yudi punya keahlian, saya modalin 100 juta. Mas Yudi gak punya modal, hanya kerja, saya yang punya modal. Ini namanya mudharabah. Jadi kalau musyarakah, saya punya uang, Mas Yudi punya uang, sama-sama kerja. Oke? Tapi kalau mudharabah, saya punya uang, Mas Yudi yang kerja. Jadi yang kerja satu, yang punya uang satu. Kalau musyarakah sama-sama punya uang, sama-sama punya kerja. Itu namanya mudharabah. Nanti adab yang ketujuh. Yang kerja satu, uangnya 2. Contoh, Mas Yudi punya uang 100 juta, saya punya uang 100 juta. Digarap bareng. Ini uangnya 100 juta digabung. Tapi yang kerja cuma satu. Ini namanya mudharabah mustarakah. Dikatakan mudharabah karena yang kerja satu, dikatakan musyarakah karena modalnya dari 2 orang. Paham ya? Jadi gabungan antara mudharabah dan musyarakah. Jadi kalau mudharabah itu yang kerja satu, yang punya uang satu. Kalau musyarakah sama-sama punya uang, sama-sama kerja. Ada yang sama-sama punya uang, yang kerja satu. Itulah nanti mudharabah mustarakah. Ada muzara'ah. Muzara'ah itu kerjasama dalam hal pertanian. Apa? Contoh, saya punya sawah tapi tidak punya modal. Ada orang yang punya modal, digarap oleh dia. Parobati kalau kata orang Jawa ya. Yang saya kayak di rumah saya itu, di rumah saya itu kan saya punya sawah, ya tidak sempat garap. Maka saya bilang sama tetangga itu, modalnya dari jenengan, yang garap jenengan, nanti hasilnya kita bagi. Kalau di Jawa itu biasanya pertelon. Biasanya 2/3 bagi yang garap dan yang modali, yang 1/3 itu untuk yang punya sawah. Itu berarti muzara'ah. Muzara'ah itu biasanya untuk tanaman-tanaman yang langsung panen. Padi, jagung, dan lain sebagainya. Sekali tanam, sekali panen. Itu biasanya muzara'ah. Jadi muzara'ah itu ada yang punya tanah, ada yang garap, itu namanya muzara'ah. Ada musaqah. Musaqah ini tanaman yang dipanen berkali-kali. Contoh, saya punya kebun. Kebun saya ini saya nggak sempat untuk ngerawat.
saya punya kebun, tanamannya, tapi nggak sempat ngerawat. Maka saya bilang sama orang, tolong rawat, tolong kelola, nanti hasilnya kita bagi. Itu namanya musaqah. Jadi kalau muzaraah itu lebih kepada pertanian yang sekali tanam sekali panen. Kalau musaqah itu untuk tanaman-tanaman yang sekali tanam dipanen berkali-kali. Seperti kebun anggur, kebun jeruk, kebun apel, kebun mangga dan sebagainya. Itu namanya musaqah. Jadi yang punya tanah, yang punya pohon, dia menyediakan tanah dan pohon, yang garap adalah yang ngerawat. Ini namanya musaqah. Paham nggih? Nah, ini yang di Rasulullah itu salah satunya adalah beliau menjalankan usahanya Khadijah. Jadi Khadijah itu salah satu partner Rasulullah. Ketika itu beliau memberikan modal kepada Rasulullah untuk dijadikan modal yang kemudian dibagi hasilkan. Ini contoh dari mudharabah. Jadi yang punya modal Khadijah yang menjalankan Rasulullah, keuntungannya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan. Bisa 60%, 40% atau 50-50 atau macam-macam. Kalau sudah kiri, ya. Bedanya mudharabah itu lain. Apa? Mudharabah. Iya, ini mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Mudharabah itu bagi hasil. Mudharabah itu satu orang punya uang, satu orang punya usaha. Kayak ini, Khadijah punya modal, Rasulullah tidak punya modal, hanya yang jalankan. Itu namanya mudharabah. Satu orang yang punya modal, satu orang nggak punya modal tapi punya keahlian. Itu namanya mudharabah. Paham ya? Ada musyarakah yang tadi sama-sama punya modal, sama-sama punya keahlian. Yang saya mudharabah. Iya, mudharabah. Sama ya? Sama dengan ini kan mudharabah kan? Mudharabah. Iya, mudharabah berarti mungkin jenengan agak keliru mendengar. Yang benar mudharabah. Mim dot alif ra ba ta mudharabah. Nah, kalau tulisan Arabnya mudharabah, kalau tulisan Latinnya seperti ini. Ini yang ada di BMT sama Bank Syariah. Insya Allah kapan-kapan kalau udah selesai materinya, saya akan bicara tentang akad-akad di BMT dan di Bank Syariah. Jadi di BMT sama Bank Syariah itu intinya seperti ini. Ada namanya sumber dana. Sumber dana itu dari mana? Ada orang yang naruh uangnya dalam bentuk giro. Ada yang belum dalam bentuk tabungan. Ada yang dalam bentuk obligasi. Ada yang dalam bentuk kemudian modal. Lah dana ini kemudian oleh BMT dikelola. Jadi ada orang yang nabung, ada orang yang kemudian naruh deposito, itu dananya digabungkan dengan modalnya BMT atau bank dikelola. Kelolanya BMT itu basisnya ada 3. Ada yang berbasis bagi hasil. BMT memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil. Ada yang mudharabah, ada yang musyarakah. Ada yang berbasis jual beli. Ada yang murabahah. Biasanya untuk pembiayaan konsumtif. Saya kalau ke Bank Syariah atau BMT untuk beli mobil, beli sepeda motor itu biasanya murabahah. Maka BMT dapat hasil berupa margin. Belinya 100 juta dijual 120 juta. 20 juta itu keuntungannya BMT. Kemudian ada yang berupa sewa beli. Ini juga mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang kemudian menjadi keuntungan BMT. Keuntungan BMT inilah yang kemudian dibagi. Maka orang yang naruh di tabungan, di mudharabah, di deposito itu dapat bagi hasil dari pengelolaan yang di sini. Paham ya? Makanya di BMT atau Bank Syariah itu biasanya bagi hasilnya tidak mesti tiap bulan. Pasti kalau ditanya berapa bagi hasilnya, mereka pasti jawabnya tidak pasti. Cuma kalau mengacu ke bulan sebelumnya perkiraan sekian persen. Cuma nanti prakteknya bisa beda. Kadang-kadang lebih dikit, kadang-kadang kurang sedikit dan seterusnya. Kenapa? Karena
yang dibagi hasilkan ke sini, ke sumber dana, itu sangat tergantung dari sini. Makanya di lembaga keuangan syariah itu tidak akan pernah mengalami negatif spread. Jadi salah satu keuntungan perbankan itu kan ada yang dari interest based income, pendapatan berdasarkan bunga. Jadi kalau ada, kan gampangannya begini ya bank itu ya. Bank itu kan gampangannya kayak orang dagang. Cuma yang didagangkan kan uang, kulaan uang. Dari mana bank kulaan uang? Ada orang nabung, itu kan kulaan. Ada orang nabung, ada orang naruh biru, ada orang yang naruh deposito, itu kan kulaan. Dia ngasih kepada deposito umpama 3% per tahun, ya kan? 3%, ada yang 2%, ada yang 4%. Terbesar sekarang itu 4%. Tidak sampai 6 kalau nggak salah. Berarti dia kulaan, bayar kulaannya itu kan 4%. Oleh dia dijual lagi kan? Diutangkan ke orang, dapat berapa? 10%. Maka dia kalau lancar dapat keuntungan sekitar 6%. Kulaannya dengan orang yang nabung dan deposito 4%, jualnya 10%. Maka dapat 6%. 6% inilah namanya positive spread. Artinya selisih bunga yang lebih. Cuma kalau ini normal, kalau tidak normal terjadi seperti tahun 97-98. 97-98 itu suku bunga tabungan lebih besar. Kenapa? Untuk nahan orang supaya nggak narik, tidak ras. Jadi tidak ada penarikan besar-besar di bank. 97-98 termasuk salah satunya BCA itu kan kemudian dia memberikan yang namanya bunga besar. Padahal di sektor pembiayaan macet karena krisis. Maka yang terjadi banyak bank pada 97 itu tutup. Kenapa? Bayar kepada yang nabung lebih banyak dibandingkan yang diperoleh. Itu tidak akan pernah terjadi ke BMT atau bank syariah. Kenapa? Karena kalau BMT atau bank syariah di sini nggak dapat, maka sini nggak dapat. Makanya 97-98 satu-satunya bank yang tidak mengalami bangkrut itu bank muamalat. Karena bank muamalat karena hasilnya di sini tidak banyak, yang dibagikannya nggak ada. Nah, tidak punya kewajiban untuk membagi kepada pemilik sumber dana. Paham ya? Maka ini bank itu kalau ada gebiar itu bukan berarti bank itu baik hati. Jangan pernah lihat ada gebiar tabungan, tingkatkan tabungan Anda, nanti akan mendapat mobil Alphard. Iya, itu bukan orang bank yang baik hati, itu kulaan. Kulaan itu coba jangan pikirkan. Alphard itu berapa sih? 1 M. Kalau dengan itu dia dapat uang 1 triliun, 1 M itu berapa persen? Tidak sampai 1% kan? Tidak sampai 0, sekian persen. Artinya dia dapat uang murah. Nanti jualnya berapa dia? Jualnya lebih mahal. Makanya ini yang harus kita sadari bersama. Jadi bank yang kemarin saya cerita itu, jadi kenapa kok ada bank, pengusaha-pengusaha besar itu punya bank? Bank itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan uang dipakai mereka. Paham ya? Jadi contoh ya, Meikarta itu punya siapa? Yang tanah seambar-tambarat itu. Grupnya Lipo, James Riyadi. Jadi hampir semua coba jangan lihat pengusaha-pengusaha sukses itu punya bank. Tujuan bank itu adalah untuk mengumpulkan uang, modalnya banyak, dikit, biayanya murah. Paham ya? Murah itu. Coba jangan tanya orang yang nabung itu dapat berapa 1 tahun. Ada yang 1 tahun itu 1%, 2%. Padahal dia nabungnya 10.000, kecil-kecil kali berapa? Terkumpul uang yang pakai mereka. Paham ya? Nah bener. Jadi beli tanah, pakai uang bank dan lain sebagainya. Saya punya jamaah itu di Ladiva itu dulu jadi hakim agung di Bandung. Cerita salah satu permainan-permainan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman sebelah yang saya nggak enak nyebutnya. Orang-orang yang kemudian punya usaha banyak itu yang ya bukan pribumi, itu salah satunya main bank. Jadi begini permainannya. Ini sedikit ekonomi tidak apa-apa. Jadi ada satu permainan itu yang begini. Contoh ya, dia punya pabrik.
pabriknya itu kemudian nilainya 10M. Maka dia cari appraisal yang sekiranya pabrik 10M itu bisa sampai 30M. Kan bisa main kan itu. Kalau namanya appraisal kan tergantung kita mau dinaikkan berapa. Pun, jadi dia punya pabrik yang sebenarnya aset dan kemudian tanah macam-macamnya itu kalau sebenarnya appraisal normalnya itu 10. Kemudian di appraisal itu bisa 30M atau 40M. Diajukan ke bank, berarti kan dapat keuntungan berapa? Tidak sampai 10 dapat modal kerja itu andaikan pakai jaminan, anggaplah 80%-nya. Berarti 8 kali 4 berapa? Berapa? 32. Diajukanlah kemudian disetujui 32. Supaya disetujui, kepala cabang yang menyetujui biasanya akan dibuatkan rumah. Itu permainannya. Itu dibuatkan nanti cair itu kemudian dibuat main saham, main falas. Jadi kemudian yang dimasukkan ke pabriknya itu kecil. Jadi karyawan tuh soro-soro untuk kemudian membiayai pabrik. Yang punya pabrik enak-enak main falas. Itu salah satu permainannya dari bank. Makanya insya Allah ya. Sekarang kan apalagi sekarang sudah mulai ada bank yang kemudian berbasis fintech. Ya kayak semacam Aladin dan macam-macam. Itu salah satu mengumpulkan uang. GoPay, ShopeePay dan seterusnya itu kan salah satu cara mengumpulkan uang. Oke. OVO itu kalau nggak salah jaringannya Lipo, James Suryadi. Pokoknya ya berkutat itu toh. Kenapa kok mereka menggunakan itu? Karena dengan itu uang terkumpul dan murah. Artinya bisa buat macam-macam tapi biayanya murah. Yang dipakai kan uang kita. Coba kalau kemudian gagal bayar, yang jamin siapa? LPS. Nah, ya. Orang nabung kemudian banknya bangkrut. Maka kasus kemarin yang bank apa itu? Bank Mutiara ya. Bank apa yang dulu itu? Ya Bank Mutiara itu kan dapat gelontoran uang sekian 6T itu ternyata bukan dibayar untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, maka digunakan untuk falas. Iya kan yang kemarin kasus itu kan? Ya, itu permainannya. Nah, kita ya gimana ya? Ya harus pintar gitu aja. Harus pintar. Bon, gitu. Masalahnya mereka nggak tahu hukum. Oke. Kenapa? Falas itu ada yang benar-benar main falas, ada yang tidak. Waktu kemarin saya ngisi di TV 9, kalau main falas beneran, saya tukar kepada dolar itu boleh. Cuma trading yang ada itu derivatif. Derivatif itu tidak ada barangnya. Sama dengan begini loh. Saya hanya maka apalagi trading itu banyakan penipuannya. Jadi falas itu begini, kalau yang ada yang praktek sekarang di masyarakat berada itu adalah bukan main falas tapi derivatif. Derivatif itu begini, kayak saya nomboi nilai rata-rata. Ada kelas 6 itu kan ujian. Ujian itu ada rata-ratanya kan. Saya nomboi, kalau naik saya tomboi sekian, kalau turun saya tomboi sekian. Maka dalam trading itu bisa pakai buy atau sell. Jadi kalau kita melihat nanti akan naik, saya pakai buy. Nanti kalau naik saya dapat untung. Tapi kalau saya prediksi turun, saya bisa untung juga dengan cara sell. Itu yang kemudian menjadikan murni judi. Kenapa? Iya, nggak perlu. Ya nggak usah ya. Mending nggak usah ikut-ikut yang kemudian trading. Saya berapa kali ditawar itu kasihan. Biasanya tidak mungkin rugi. Tidak ada yang namanya bisnis tidak mungkin rugi itu tidak ada. Cuma masalahnya kenapa orang Indonesia gampang terjerat itu? Karena orang Indonesia itu mikirnya itu terlalu pendek. Serakah. Orang Indonesia kan mikirnya ya apa sekiranya cepet sugih, urip enak, mati masuk surga. Yang kayak kasus kemarin itu ada yang sampai 4M. Ya, biasanya kalau jenengan diajak seperti itu, kalau kemudian jenengan ngasih awal itu sedikit,
biasanya untungnya besar. Saya punya teman itu juga sama, kasihan sampai sekarang telunta-lantur. Jadi dia itu bisnisnya pertama ikut itu, pertama kali ya falas-falas aja itu, falas-falas yang kayak gini nih. Pertama kali naruh 10 juta, 10 juta itu dapat untung 2 juta. Ya dia mikir, besar ya. Ternyata hampir 20% satu bulan. Kemudian naruh lagi 20 juta, dapat banyak. Ngajak temannya, saking senengnya dapat untung banyak, sampai cari pikiran untuk hutang, bisa naruh 100 juta. Sampai hutang. Hutang kemudian ke tetangganya, kemudian dapat uang 1 juta, langsung ditaruh. Alhamdulillah selesai. Bener. Dapat 1 bulan 2 bulan, bandarnya sudah nggak ketemu, hilang. Jadi menyisakan hutang. Makanya wis tidak usah singgil ya, trading kayak gitu tidak usah ikut. Memang ya kadang-kadang enggak, ini syariah itu kalau ada sertifikatnya. Kemudian yang nomor 2, ini ada PT-nya, ada kantornya. Tidak semua yang ada PT ada kantornya itu kemudian jelas usahanya. Bang, maka wis tidak usah, kasihan. Kalau modal sendiri iya, kalau modalnya dari orang macam-macam dia. Pun saya punya ya dari temennya mertua itu juga ada, itu dari email. Dulu kan sering ada email dapat sekian tapi harus nyetor, itu kasihan saya. Ya, kalau itu saya wawalam, saya nggak bisa ngomong. Cuma kalau saya pribadi kurang setuju dengan konsep sedekah dipaksa. Dalam fikih, kalau saya minta kepada orang di hadapan orang banyak, yang sekiranya orang yang saya minta itu ngasih saya gara-gara malu kalau nggak ngasih, itu hukumnya haram. Saya ulang lagi, fikih termasuk aklul mal bil batil, wala ta'kulu amwalakum bil batil, termasuk makan harta orang dengan batil. Kalau saya kemudian meminta kepada orang di hadapan orang banyak, yang kalau orang ini tidak ngasih, dia ngasihnya hanya murni karena malu. Contoh, saya nembak Pak Ridwan, waktu pengajian akbar saya nembak Pak Ridwan, ini ada proyek, sampean mau ngasih berapa? Pak Ridwan toleh, iki aku pedang KI, aku isi. Itu kata Imam Ghazali haram. Karena berarti dia memberikan uang bukan karena keinginan pribadi, bukan karena ridho, tapi karena malunya. Baik. Itu yang saya tidak sepakat. Baik. Terkait dengan investasinya saya nggak bisa bicara banyak. Cuma itu yang makanya saya kadang-kadang kalau sedekah narget itu secara fikih memang bisa haram. Sedekah narget itu bisa haram. Karena orang itu ngasih, itu kan syaratnya orang ngasih itu kan harus binafsin, dengan rela. Kalau umpama saya narget, kadang-kadang dia ngasihnya rela atau gara-gara malu? Malu. Dan itu yang kemudian saya kurang sepakatnya di situ. Pun. Kenapa? Bitcoin sebenarnya begini, Bitcoin itu kesepakatannya dari MUI sama lembaga Bahsul Masail NU itu mengatakan haram. Kenapa? Bitcoin itu penjaminnya tidak ada. Siapa yang jamin Bitcoin? Makanya unsur spekulatifnya sangat tinggi. Makanya kemudian cenderung Darul Ifta Mesir mengharamkan. Suatu ketika umpama Bitcoin ada penjaminnya, bisa jadi nanti dihalalkan. Cuma kemarin saya diskusi sama teman saya di Malaysia. Kalau fatwa di Malaysia menganggap Bitcoin itu adalah aset. Karena aset maka Bitcoin itu bisa diperjualbelikan, tapi statusnya bukan uang, bukan currency, bukan mata uang, tapi aset. Tapi kalau saya pribadi sih lebih cenderung yang ikut MUI karena spekulasinya tinggi. Itu betul. Betul, penciptanya nggak jelas, kemudian penjaminnya nggak jelas, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi dasar lembaga fatwa Mesir, MUI, dan beberapa lembaga Bahsul Masail mengatakan haram. Ngoten nggih, pun ada lagi? Nggih.
agak ke pusat titik. Ya, saham itu ada dua. Ada saham yang memang naruh saham. Contoh saya investasi di saham Telkom, itu sah dan halal. Karena saham itu sebenarnya adalah bukti dari kepemilikan. Berarti saya membeli kepemilikan perusahaan, itu saham. Nah, yang haram itu nanti kalau sudah masuk di derivatifnya. Derivatifnya kayak ya indeksnya. Itu yang kemudian salah. Kenapa? Karena nggak ada yang dibeli. Apa yang dibeli? Indeks itu kalau saya membeli indeks itu yang dibeli apa? Wong sahamnya nggak ada, wong itu indeks rata-rata. Paham ya? Sama dengan saya membeli contoh kayak tadi itu saya membeli rata-rata, nilai rata-rata. Ada anak kelas 6, saya beli rata-ratanya nanti tak beli. Kalau naik saya dapat untung. Yang dibeli apa? Tidak ada ya rata-rata. Itu namanya indeks. Paham ya? Kalau saya beli sahamnya boleh. Saya beli saham Telkom, saya beli saham Telkomnya. Saham Telkom yang saya beli, saya investasi di situ. Kalau saya butuh, saya beli jual. Tapi kalau sudah bicara jual beli indeksnya, itu sudah bukan jual beli barangnya, tapi jual beli nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tidak ada barangnya. Murni spekulasi. Paham ya? Bon, ada lagi? Monggo. Insyaallah ini nanti kita lebih detail di mudharabah sama mudharabah musyarakah di pertemuan selanjutnya. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau yang mau didiskusikan, oke. Saya pernah dengar bank muslim kerjasama naruh modal untuk dibuatkan makam bintang. Itu apa Pak? Ya, kalau murni dia itu naruh uang, maka bisa pakai mudharabah. Jadi mudharabah itu modalnya dari jenengan, tapi kebanyakan nanti mudharabah musyarakah. Kenapa kok saya cenderung mudharabah musyarakah? Satu, suara muslim kan sudah punya uang. Paham ya? Suara muslim sudah punya uang, butuh tambahan modal. Maka ini tipe yang tadi saya jelaskan. Modalnya 2-3 orang, tapi yang kerja cuma 1. Ini namanya mudharabah mustarakah, gabungan dari mudharabah dan musyarakah. Dikatakan musyarakah karena modalnya 2, dikatakan mudharabah karena yang kerja cuma 1. Namanya mudharabah mustarakah. Insyaallah nanti kita akan bahas itu termasuk perhitungannya. Nanti ada perhitungannya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya karena agak panjang ini. Karena agak panjang. Nggih, monggo kalau ada yang mau tanya. Nggih. Ya. Cryptocurrency gitu macam-macam itu ya sebenarnya berbasis digital. Jadi sebenarnya penciptanya kripto itu siapa nggak ada yang tahu. Makanya itulah yang kemudian menjadikan MUI mengatakan haram untuk sementara. Contoh, kripto kan macam-macam. Salah satu kripto itu adalah kalau berbentuk cryptocurrency itu kan sebelumnya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu salah satu bentuk dari kripto. Pertanyaannya, yang menciptakan uang itu siapa? Yang menjamin siapa? Beda dengan uang rupiah. Yang menjamin kan jelas. Yang nyetak jelas. Ini kripto siapa yang jamin? Makanya kemudian MUI sama Darul Ifta Misriyah itu cenderung haram. Ada lagi sekarang NFT. Kalau NFT itu sebenarnya jualan ya, jualan itu sebenarnya bisa dikatakan aset. Saya punya foto, saya jual, sebenarnya aset. Cuma masalahnya pembayarannya itu berupa kripto. Uangnya nggak bisa ambil, tapi bisa cairkan, bisa. Makanya kalau saya kemudian usul, kalau yang memang mau bergerak di NFT, kalau NFT-nya boleh. Artinya saya aset itu kan sekarang tidak harus fisik, aset harus fisik. Maka kalau kemudian saya punya yang namanya foto, saya jual, boleh apa enggak? Boleh. Masalahnya alat pembeliannya pakai kripto. Nah, kalau saya memang saya anjurkan kemarin kayak
Ada yang tanya, Ustaz, saya main NFT boleh enggak? Boleh, asalkan nanti setelah dapat kalau bisa langsung dicairkan. Karena main di kriptonya itu nanti yang bermasalah. Oke. Setelah dapat kripto langsung dicairkan kan sudah fix, enak. Nah, kalau gitu kan kemudian ditimbun di kriptonya itu nanti yang bermasalah. Kenapa? Ya, begini. Dalam fikih kita tidak akan dibebani oleh dosa orang. Saya ulang lagi, dalam fikih kita tidak dibebani dengan dosa orang. Contoh, saya jualan. Saya jualan kepada orang. Saya tidak punya kewajiban untuk meneliti usahanya orang yang beli ke saya. Okay. Saya punya toko, saya jualan sembako. Saya tidak punya kewajiban meneliti yang beli ke saya itu siapa, apakah bajingan atau orang soleh. Itu bukan urusan saya. Karena yang saya jual halal. Paham ya? Kecuali saya tahu pasti. Contoh tahu pasti begini. Ada penada sepeda motor curian. Saya tahu pasti motor yang dijual ke saya itu hasil curian, maka haram. Tapi kalau saya kerja sama dengan penada ini punya bisnis tadahan, punya bisnis lain. Dia punya toko, punya usaha, salah satunya usaha dia adalah penada. Oke? Maka ketika dia beli ke saya halal menerima. Kenapa? Saya nggak tahu uang yang diberikan saya dari hasil penada atau dari usaha yang lain. Paham bedanya, ya? Jadi kalau saya masih belum tahu pasti, maka hukumnya boleh. Tapi kalau sudah tahu pasti, hukumnya haram. Kalau saya transaksi hasil tadanya haram. Tapi kalau saya nerima uangnya bisa boleh, karena saya nggak tahu. Itulah yang kemarin saya ceritakan, Bang Ustadz, saya ke bank itu ada permen, boleh nggak dimakan? Boleh secara fikih, kecuali orang yang warok ya, orang yang hati-hati. Secara fikih boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun juga bank itu sumbernya dua. Ada yang dari bunga, berarti haram. Ada yang dari jasa. Bank itu pendapatan jasanya juga lumayan. Jasa transfer, jasa telepon, jasa pembayaran listrik, jasa macam-macam itu kan halal. Paham ya? Artinya sumbernya bank itu ada yang dari jasa halal, ada yang dari bunga haram. Umpama saya kemudian nerima uang dari bank, halal atau boleh? Halal, karena saya nggak tahu itu dari sumber yang mana. Paham ya? Jadi kita nggak akan dibebani dengan dari mana sumber itu sudah bukan beban saya. Betul ya? Bon, ada lagi, monggo. Memang ada yang ekstrim, ada yang moderat. Kalau yang ekstrim itu mengatakan haram. Yang moderat salah satunya adalah Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi itu melihat bank itu bagaimanapun juga sumbernya dua. Ada yang dari halal, ada yang haram. Pun, yang perlu kita sepakati, orang yang hati-hati menghindari. Karena ini masuk kategori syubhat. Syubhat itu artinya adalah yang tidak jelas sumber halal haramnya. Orang yang hati-hati menghindari. Cuma kalaupun terpaksa boleh, asalkan tidak yang berkaitan langsung dengan ribanya. Contoh, kerja di bank bagian apa? Saptam. Saptam itu kan tidak bagian riba. Dia dapat gaji karena tenaga dia. Sumber gajinya dari dua. Baik. Tapi kalau ada orang yang kerja bagian apa? Bagian kredit. Itu sudah pasti. Cuma masalahnya kalau jangan kerja bekan, tidak bisa milih kerja di bagian mana. Paham ya? Ya mending dihindari. Coba kalau memang terpaksa, kalau saya tipe orang yang moderat, artinya kalau ada orang Ustaz, saya udah kadung terlanjur kerja ke bank. Saya biasanya tak kasih solusi, jenengan cari dulu yang halal, nanti usahakan setelah itu berangkat pergi. Jangan langsung motong. Karena langsung motong takut yang nggak kuat itu keluarganya berantakan. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya saya lebih cenderung ikut pendapatnya Yusuf Qaradawi. Memang ada beberapa waktu yang ketat. Yang ketat itu pokok haram ya haram.
Saya kemudian mikirnya, takut kemudian dia itu setelah keluar, keluarganya nggak kuat. Yang biasa dapat gaji pasti, kemudian tidak dapat gaji sama sekali. Takut kemudian tidak kuat, terjadilah yang namanya perceraian. Padahal prestasi terbesar iblis itu, kalau ada suami istri itu berpisah, itu prestasi terbesar iblis. Paham ya? Makanya saya cenderung ya pelan-pelan. Apalagi yang tidak berkaitan dengan kredit. Ngerti nggih? Cuma jangan sampai disalahartikan. Berarti Ustadz Faizin memperbolehkan kerja di bank. Saya enggak ada yang ngomong saya memperbolehkan loh, nggih. Saya nyampaikan bank itu bagaimanapun juga secara fikih adalah syubhat yang paling bagus dihindari. Tapi kalau terpaksa, kalau tidak yang bagian kredit, berarti dia makan yang syubhat. Tidak sampai makan yang haram karena sumbernya memang dua. Paham nggih? Ada lagi? Insyaallah lebih detail di perhitungan di pertemuan selanjutnya. Nggih, monggo. Mau beli rumah tapi dengan uang KPR. KPR itu ada yang syariah, ada yang konvensional. Dulu saya pernah membahas KPR di TV 9. Contoh begini, ada dua sistem ya. Kalau KPR itu ada yang ready unit, ada yang inden. Ready unit itu adalah tanahnya ada, bangunannya sudah ada. Kalau yang sudah ready unit itu bisa menggunakan akad murabah. Berarti pemilik rumah dia kemudian menjual rumahnya kepada orang lain dengan cara murabah. Contoh, ada rumah yang sudah ready unit. Rumah ini nilainya 500 juta. Ada yang mau beli tapi tidak bisa bayar tunai, bisanya nyicil. Maka perbankan syariah atau BMT itu punya akad namanya murabah. Apa akad murabah? Rumah ini dibeli oleh bank 500 juta. Maka rumah ini miliknya bank. Setelah dibeli oleh bank 500 juta, dijual kepada nasabah, harganya 600 juta dicicil selama sekian tahun. Paham ya? Dan itu halal. Karena akadnya merubah. Itu yang ready stock, ready unit. Kalau yang inden itu akadnya bisa dua. Bisa menggunakan istisna, bisa menggunakan musyarakah mutanaqisoh. Contoh, orang yang mau KPR itu kan biasanya ada uang muka. Umpama 500 juta, dia punya uang 50 juta lah. Kalau dia pakai musyarakah mutanaqisoh, berarti kan rumah ini kan umpama nilainya 500 juta, tapi kan belum dibangun. Pakai merubah tidak bisa. Kenapa merubah nggak bisa? Syaratnya merubah itu barang yang dijual harus ada. Tidak mungkin saya menjual sesuatu yang belum ada. Karena inden berarti kan rumahnya belum ada. Pakai merubah tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, barangnya nggak ada. Maka salah satunya bisa pakai musyarakah mutanaqisoh. Bagaimana? Uang 50 juta itu dianggap modal. Bank kemudian menyediakan modal, totalnya kan 500 juta. Bank menyediakan modal 450, digunakan untuk membeli dan membangun rumah. Berarti nanti ini masuk kategori yang tadi, syirkatul amlak, kepemilikan bersama terhadap satu aset. Paham nggih? Maka ketika rumah jadi, miliknya siapa? Berdua. 450 jatahnya bank, yang 50 jatahnya saya. Anggap ya, yang 20% itu adalah milik saya, yang 80% miliknya bank. Oke, nggih? Paham nggih? Berarti rumahnya musyarakah. Kemudian ada mutanaqisoh. Bagaimana mutanaqisohnya? Mutanaqisohnya bank menjual bagiannya yang 80% setelah jadi kepada nasabah. Paham maksud saya? Itu akadnya banyak. Bank syariah beda-beda. Kalau saya kemarin tanya ke CIMB syariah itu lebih cenderung kalau yang inden itu dia menggunakan musyarakah mutanaqisoh. Kalau BTN syariah, saya sudah meneliti BTN syariah itu kalau yang inden dia menggunakan bai'ul istisna.
Jadi masing-masing beda-beda di lembaga. Kalau BSI saya juga punya kenalan itu lebih cenderung kayaknya memang istisna. Yang paling enak itu yang ready unit. Ready unit itu paling gampang karena bisa langsung menggunakan murabahah. Dan nggih, ketepatan dulu saya diminta jadi pengawas syariah di properti di Malang. Ada salah seorang pengusaha di Malang itu kemudian punya properti, saya diminta jadi pengawas syariahnya. Jadi kalau ready unit ya pakainya murabahah bisa. Tapi kalau yang inden itu bisa pakai musyarakah mutanafisah, bisa pakai istisna. Ngoten nggih? Ada lagi? Monggo. Oke, ini barang yang sudah kita beli itu adalah milik kita meskipun kredit. Maka kalau kita jual boleh. Contoh, saya beli mobil ke teman saya cicil 3 tahun. Kemudian belum lunas, berarti kan mobil ini kan masih hutang. Saya jual boleh nggak? Boleh, karena barang yang sudah kita beli itu milik kita. Nah, ya kewajiban kita bayar hutang. Ini kalau mobil yang kita beli tidak dijaminkan. Kalau dijaminkan itu hal yang beda. Maka KPR itu yang ready unit itu memang rumahnya milik kita. Karena milik kita terserah kita. Cuma karena kita punya hutang rumah kita gadaikan. Berarti status sertifikat itu adalah gadai dari hutang kita. Jadi bukan berarti itu bukan milik kita, itu milik kita. Maka secara syariah itu milik kita. Buktinya milik kita boleh dipakai, boleh macam-macam, boleh langsung kita sewakan. Cuma rumah ini karena kita punya hutang digadaikan, maka sertifikat itu adalah gadainya. Ngerti nggih? Itu yang kemudian masalah kredit. Ada lagi? Cekap? Cekap nggih? Kalau cekap, semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita Allah dijadikan orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadun abduka wa rasuluka wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammadun abduka wa rasuluka. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.